yaitu pidana penjara, dan denda, pidana denda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa. Kali ini tim Pena Nusantara ada di Pengadilan Negeri Purbalingga dalam rangka mengikuti sidang putusan saudara kita Kades Banjaran yaitu Pak Ismun. Seperti apa dan bagaimana nanti hasil putusannya tetap di Pena Nusantara News. Preview. Dan atau dalam putusan tersebut berarti terdapat 3 pilihan yang nanti akan dijatuhkan oleh majelis hakim, yaitu pidana penjara, dan denda, pidana denda. Ini Bang, oleh karena seluruh unsur dari pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang juga pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang telah terpenuhi. Maka terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa pun harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang oleh karena terdakwa tidak ditahan dan menurut majelis hakim tidak cukup alasan pemenahan, maka terdakwa tidak ditahan. Menimbang bahwa barang bukti yakni 1 lembar kertas hasil cetak cuplikan layar grup WhatsApp tim dukung 02, 1 lembar kertas hasil cetak cuplikan layar percakapan grup WhatsApp Pokdarus Kabupaten Purbalingga yang diperoleh dari grup WhatsApp tim dukung 02, 1 bundel kertas hasil cetak cuplikan layar percakapan grup WhatsApp Pokdarus Kabupaten Purbalingga yang diperoleh dari saudara Imam Subakio yang telah disita dan tidak lagi dipergunakan dalam pembuktian, maka perlu tetap terlampir dalam berkas perkara. Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 unit handphone merek Samsung A32 warna hitam IB 135216055060658 dari 01 IB 2 352329096065552 dari 01 dengan SIM card terpasang 081327943450 dan SIM card terpasang 085648888197 yang telah disita dari saksi Imam Subakio alias Imam bin Sarjan, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Imam Subakio alias Imam bin Sarjan. Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 unit handphone merek Oppo A12 warna biru tua IMEI 186363407834741 dan IMEI 2 86363407834744 singkat terpasang 0819121382 yang telah disita dari saksi Pusdali alias dari Sulbin Sobari, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Pusdali alias dari Sulbin Sobari betul. 5. Barang bukti berupa 1 unit handphone dengan merek Realme 8 Pro warna hitam nomor IMEI 186784050197330 dan IMEI 286784050197322 singkat terpasang 085647601927 yang telah disita dari terdakwa Muhammad Imam alias Isbun bin Mustolinda sini, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Muhammad Islam alias Isbun bin Mustolinda sini. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa sebagai kepala desa tidak mendukung program pemerintah dalam netralitas di dalam pemilihan kepala daerah. Keadaan yang meringankan, terdakwa sopan dalam persidangan dan merupakan tulang punggung keluarga. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Terdakwa 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang itu pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1951 tentang pemberantasan pidana dan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata cara
Satu, menyatakan terdakwa Muhammad Imun alias Ismun bin Mustoli Kasim tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kepala desa yang dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 bulan dan denda sejumlah Rp1 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Tiga, menetapkan barang bukti berupa 1 lembar kertas hasil cetak cuplikan layar grup WhatsApp tim hukum 02, 1 lembar kertas hasil cetak cuplikan layar percakapan grup WhatsApp Naris Kabupaten Purbalingga yang diperoleh grup WhatsApp tim hukum 02, 1 benda kertas hasil cetak cuplikan layar percakapan grup WhatsApp Naris Kabupaten Purbalingga yang diperoleh dari saudara Imam Sumatera terlapor dalam atas perkara. Satu handphone milik Samsung A32 warna hitam dengan SIM card terpasang 081 327 94 3450 dan SIM card 08. Gimana perasaan itu? Pikir-pikir ya, menurutmu? Dengan berdasarkan keputusan perkara atas nama terdakwa Muhammad Imun alias Ismun bin Mustoli Kasim dinyatakan selesai dan ini bebas ya mas. Yuk. Izin Pak, nun sewu dengan hasil tadi seperti apa tanggapannya? Apakah mengajukan banding atau gimana itu? Kami mengajukan pikir-pikir tadi karena kami dalam pembelaan kami meminta untuk hakim melepaskan terdakwa ini dalam tuntutan ataupun dakwaan dan membebaskan terdakwa untuk dakwaan maupun tuntutan. Namun kami juga mengapresiasi dari putusan hakim pada hari ini yang telah memberikan putusan 1 bulan dan denda Rp1 juta. Kami akan pikirkan nanti apakah kami akan melakukan upaya hukum atau tidak. Dalam mikir tadi jangka berapa lama? Maksudnya apakah ada banding? 3 hari. Kalau nanti kita ada kesempatan nanti berarti 3 hari dari sekarang nanti hari Jumat terakhir kita menyatakan banding atau tidak. Harapannya gimana Pak Izin? Ya harapannya karena dari awal kami menyatakan meminta terdakwa untuk dibebaskan tentu saja dengan alasan hukum karena dari awal kami menyampaikan peristiwa hukumnya itu antara yang dilaporkan pelapor itu tanggal 10 Oktober sedangkan fakta di persidangan terdakwa senyatanya tidak pernah ada di tanggal 10 tetapi ada di tanggal 8. Itu berkaitan dengan regulasi penanganan pelanggaran pemilu kada. Artinya kita penekannya di poin itu, bukan hanya masalah daluarsa itu adalah kalau itu kejadian tanggal 8 kemudian dilaporkan tanggal 14 itu masih bisa dilaporkan, bukan di situ pembelaan kami di situ, tapi lebih kepada aturan Bawaslu 8 2020 termasuk 9 tahun 2024 yang mengharuskan peristiwa yang dilaporkan itu harus jelas waktu kejadiannya. Dan ini kita gali di waktu persidangan kan pada saat klarifikasi di Bawaslu tidak bukti yang dipakai itu hanya screenshot
yang itu tanpa memuat tanggal, itu screenshot yang sudah disebar, yang udah dari saksi bukan anggota grup Darwis dimaksud. Jelas mereka memang tidak pernah melihat langsung aktivitas di grup, postingan atau web yang ditulis oleh terdakwa yang hari ini menjadi perkara sama sekali. Tahunnya itu yang dilaporkan kejadian kan tanggal 10, tahunnya itu tanggal 8 itu pada saat sudah menjadi penyidikan ya. Jadi intinya begini, intinya perihal yang tadi kan kita dengar bersama bahwa pertimbangan hakim itu salah satunya adalah menilai bahwa daluarsa. Kami sama sekali tidak pernah melakukan pembelaan terkait itu daluarsa. Kami sepakat kalau ini masih dalam tenggang waktu. Yang kami persoalkan adalah pelapor melaporkan kejadian unggahan pada tanggal 10 Oktober. Itu sesuai dengan laporan pelapor yang ada di Form A1. Kemudian faktanya di dalam persidangan pun terbukti bahwa kejadian yang terdakwa ini mengunggah postingan yang dianggap ada muatan kampanye itu adalah tanggal 8 Oktober. Nah, di sini kan saja ketika kita bicara kepastian hukum, peristiwa itu ada kalau terdakwa ini mengakui kalau dia mengunggah, tapi tanggal 8 bukan tanggal 10 begitu. Sedangkan di pengaturan Perbawaslu ada ketentuan syarat material. Ketika seseorang melaporkan harus jelas tanggalnya kejadian apa. Semestinya yang perlu Bawaslu buktikan adalah kejadian di tanggal 10 sebagaimana dilaporkan oleh pelapor. Makanya semestinya tidak terbukti terkait dengan peristiwa ini. Peristiwanya ada, materialnya ada, diakui, tapi tanggal 8 bukan tanggal 10 begitu ya. Dengan pada malam yang sore